Ini adalah tawon alien, sang tawon parasit. Tawon ini akan mencari ulat yang akan dijadikan inang bagi telurnya. Mereka akan menyuntikkan kurang lebih 50 butir telur ke dalam tubuh ulat. Tawon akan meninggalkan sinyal kimia agar tawon lain tidak meletakkan telurnya pada ulat yang sama. Ulat tidak sadar dan akan melanjutkan makannya. Tanpa ulat sadari, telur-telur tersebut berkembang menjadi larva dan mengambil nutrisi dari dalam tubuhnya. Beberapa hari kemudian, larva akan tumbuh dan siap untuk menerobos keluar. Setelah setengah tubuhnya di luar, larva-larva ini akan mengeluarkan sutra untuk membentuk pupa. Ketika semua larva telah keluar, ulat ini masih tetap hidup. Ulat telah dihipnotis dan akan bertindak seolah dialah ibu dari larva tersebut. Dia justru akan melindungi larva, menyingkirkan apapun yang mengganggu larva, hingga akhirnya ulat kelaparan dan mati. Meski tawon ini dikenal sadis, mereka dikenal oleh para petani sebagai pahlawan pengendali hama ulat. Mereka adalah tawon parasit Cottesia glomerata. Apakah benar penyakit rusa zombie menjadi ancaman di 2024? Chronic Wasting Disease atau disingkat CWD, yang juga dikenal sebagai virus zombie rusa, adalah penyakit yang mempengaruhi otak dan sumsum tulang belakang rusa. Penyakit ini dapat merubah rusa menjadi layaknya zombie. Penyakit yang menyebar melalui cairan ini diketahui telah teridentifikasi di Amerika Utara dan beberapa negara lainnya pada 800 sampel satwa. Awalnya, rusa yang terjangkit akan terlihat normal selama setahun. Namun, beberapa bulan sebelum kematiannya, rusa akan memperlihatkan gejala aneh seperti mengeluarkan air liur, lesu, berat badan menurun, dan tatapan yang kosong. Sampai saat ini belum ditemukan kasus yang menjangkit manusia. Namun, Dr. Corny Anderson dari Pusat Penelitian dan Kebijakan Penyakit Menular menghimbau hal ini dapat berpotensi fatal jika tidak ditangani secepat mungkin. Dia mewaspadai penularan penyakit ini ke spesies lain dan manusia. Ia memberikan contoh yang terjadi pada penyakit sapi gila di Inggris yang menjangkit sapi, kemudian manusia. Para peneliti menyarankan agar pemburu menguji ulang daging rusa sebelum dikonsumsi untuk mencegah penularan penyakit. Hingga saat ini, belum ditemukan obat atau cara efektif untuk memberantas penyakit ini. Ini adalah jamur zombie. Semua bermula dari spora kecil ini. Spora tersebut terhirup oleh semut dan menyusup ke dalam tubuhnya. Spora akan masuk ke sistem saraf pusat semut dan melepaskan senyawa kimia untuk memanipulasinya. Dalam waktu beberapa hari saja, semut akan berperilaku aneh, seperti cara jalannya yang sempoyongan dan pergi meninggalkan kawanannya. Semut akan dikendalikan oleh jamur untuk pergi ke tempat yang lembab. Setelah semut mati, jamur akan menghisap nutrisi dari dalam tubuh inangnya yang dibutuhkan untuk tumbuh. Setelah beberapa hari, jamur akan mekar dari tubuh inangnya dan melepaskan spora-spora jamur baru. Siklus jamur zombie akan kembali terulang. Jamur ini dapat ditemukan di kawasan hutan hujan tropis. Diketahui, mereka dapat menginfeksi serangga seperti semut, lalat, jangkrik, hingga tarantula. Ini adalah jamur Ophiocordyceps unilateralis. Apakah jamur ini dapat menginfeksi manusia? Mereka tidak dapat hidup di suhu lebih dari 26 derajat Celcius. Ini berarti jamur akan mati jika masuk ke tubuh manusia yang bersuhu rata-rata 36 derajat Celcius. Namun jika jamur ini mengalami evolusi karena perubahan iklim, bisa saja suatu saat jamur ini hidup di suhu yang lebih hangat. Pada awalnya, jamur Ophiocordyceps tidak menginfeksi semut. Mereka membutuhkan waktu evolusi selama 45 juta tahun untuk dapat menginfeksi semut. Ini adalah kutu pemakan lidah ikan. Hewan ini termasuk jenis Crustacea yang tinggal di lautan dengan ukuran terbesar mencapai 1,1 inci. Mereka masuk ke tubuh ikan melalui insang dan perlahan akan maju ke lidah. Anehnya, parasit ini dapat berganti kelamin. Parasit yang berada di lidah ikan akan menjadi betina, dan jantan akan berada di belakang sang betina. Parasit ini akan menghisap darah melalui cakar depannya. Lidah ikan akan mengalami atrofi atau menyusut dan akan terlepas akibat kekurangan darah. Parasit akan menempelkan tubuhnya ke otot potongan lidah ikan selamanya. Ikan dapat menggunakan parasit tersebut sebagai pengganti lidahnya. Parasit akan terus hidup dengan memakan lendir dan darah inangnya. Mereka adalah satu-satunya parasit yang dapat menggantikan organ inangnya. Apakah parasit tersebut berbahaya bagi manusia? Jawabannya tidak. Parasit ini bernama Simotoa exigua. Jika biasanya laba-laba akan memangsa serangga, di hadapan serangga alien ini,
Laba-laba adalah budak sekaligus makanan. Ini adalah tawon parasit. Mereka akan mencari dan melumpuhkan laba-laba dengan sengatannya. Saat laba-laba sudah tidak berdaya, tawon parasit akan menyuntikkan telur di dalam perut laba-laba tersebut. Beberapa hari kemudian, telur akan menetas dan larva akan hidup di dalam tubuh laba-laba. Mereka akan menghisap cairan tubuh laba-laba. Setelah beberapa minggu, larva akan menghipnotis laba-laba dengan cairan kimia yang akan mengubah perilaku dari laba-laba. Ciri-ciri aneh akan terlihat dari pola jaring laba-laba yang biasanya tersusun rapi, kini akan menjadi acak-acakan. Di tahap ini, laba-laba telah dikendalikan. Larva akan menghisap seluruh cairan laba-laba dan akan membuat kepompong untuk dirinya sendiri. Dia akan berada di dalam kepompong hingga ia cukup dewasa untuk bertransformasi menjadi tawon dan terbang. Ini adalah tawon Hymenopepimachis ariraphaga. Parasit ini mengubah kelamin kepiting. Mereka berasal dari genus Teritip yang biasanya menempel di perahu atau batu. Namun, jenis yang ini menempel pada kepiting, khususnya kepiting hijau di Samudra Atlantik Timur. Awalnya, larva parasit betina akan mencari kepiting untuk dijadikan inangnya. Ketika larva telah menempel pada inangnya, ia akan kehilangan mata dan kakinya. Larva parasit akan menyuntikkan dirinya ke sistem peredaran darah kepiting. Jika parasit telah dewasa, organ eksterna akan muncul. Organ ini digunakan sebagai alat reproduksinya. Parasit jantan akan tiba dan menyuntikkan sel ke dalam eksterna, sehingga parasit betina akan hamil. Jika inangnya adalah kepiting betina, parasit akan memanipulasi kepiting betina seolah dia sedang mengandung anaknya. Namun, jika inangnya adalah kepiting jantan, maka parasit akan mengubah partikel kimia di dalam tubuh kepiting jantan agar berubah menjadi kepiting betina. Semua cara dilakukan agar sang kepiting dapat mengandung anak parasit. Kepiting yang telah dimanipulasi akan merawat telur-telur parasit hingga akhirnya menetas, dan siklus parasit kepiting akan terulang. Jika parasitnya telah menempel pada kepiting, maka masa hidup kepiting hanya tersisa 1 hingga 2 tahun saja. Parasit ini adalah parasit Saccudina. Parasit ini dapat mengubah tikus menjadi zombie. Ini adalah Toxoplasma gondii. Mereka bukanlah virus atau bakteri, tetapi mereka adalah protozoa, mirip dengan parasit malaria. Ini semua bermula saat tikus menelan Toxoplasma gondii. Parasit tersebut akhirnya berkembang di dalam usus tikus, membajak sistem kekebalan tubuh tikus, dan menyebar ke seluruh tubuh dan otaknya. Parasit akan mengendalikan pikiran tikus, sehingga parasit akan membuat tikus menjadi pemberani dan tidak takut terhadap kucing. Hingga akhirnya, tikus yang terinfeksi akan ditangkap dan dimakan oleh kucing. Satu-satunya tempat bagi Toxoplasma gondii dapat bereplikasi atau berkembang adalah di usus kucing. Telur-telur Toxoplasma gondii dapat keluar melalui kotoran kucing. Telur tersebut dapat bertahan selama setahun di tanah. Bagi tikus, kotoran kucing yang sudah terinfeksi tidak memiliki bau, bahkan cenderung harum, sehingga tikus akan memakannya, dan siklus zombie akan kembali terulang. Bagaimana jika kotoran tersebut terinjak atau secara tidak sengaja termakan oleh manusia? Secara tidak sengaja terhirup atau meminum air yang terkontaminasi parasit. Bagi mereka yang memiliki gangguan imun, dapat menyebabkan gangguan saraf, gangguan pendengaran dan penglihatan, sulit berbicara, hingga sesak nafas dan lain-lainnya. Sementara bagi ibu hamil, Toxoplasma gondii dapat menyebabkan gangguan janin pada kehamilan hingga keguguran. Jika sudah terinfeksi pada janin, parasit tersebut akan menghambat perkembangan janin. Bayi akan mengalami gangguan fungsi saraf, seperti keterlambatan berbicara, hingga perkembangan abnormal lainnya. Ada dugaan, parasit tersebut dapat mempengaruhi mental dan psikologi orang yang terinfeksi, menjadi tidak takut alias lebih berani, bahkan hingga gangguan mental. Namun ini masih dalam tahap penelitian lebih lanjut. Siput ini tidak sedang berdisko. Ini justru siput zombie. Siput ini sedang terinfeksi oleh parasit yang menempati rongga pada matanya. Parasit tersebut akan mengendalikan tubuh siput. Oleh sebab itu, mereka dijuluki sebagai siput zombie. Siput yang awalnya tidak menyukai tempat terang akan dikendalikan oleh parasit agar sering keluar ke tempat terang. Hal tersebut dilakukan parasit agar siput terlihat oleh burung. Parasit akan bergerak terus-menerus pada rongga mata siput agar terlihat seperti ulat. Niat parasit tersebut agar siput yang ditempatinya dimakan oleh burung. Sebab parasit tersebut ingin berpindah ke tubuh burung. Ketika burung sudah memangsa siput zombie, selanjutnya parasit ini akan berkembang biak dalam sistem pencernaan burung. Pada akhirnya, burung ini akan mengeluarkan kotoran yang mengandung cacing parasit. Kemudian, siput yang kurang beruntung akan memakan kotoran tersebut, sehingga
siklus siput zombie akan terus berlanjut. Cacing parasit ini dikenal sebagai cacing pipih pintar trematoda. Ulat kecil ini menyamar menjadi ratu semut dan menghabisi satu koloni. Ini adalah larva ulat dari kupu-kupu Maculinea, atau biasa dikenal sebagai kupu-kupu biru besar dari Inggris. Semut telah mengembangkan serangkaian sinyal kompleks untuk membedakan mana penyusup dan mana penghuni. Namun, larva kupu-kupu biru besar bukan hanya berhasil meniru sinyal semut pekerja, tetapi berhasil meniru sinyal dari sang ratu semut. Awalnya ulat ini akan mengeluarkan madu dari kelenjar di tubuhnya untuk memancing semut pekerja mendekatinya. Kemudian, ulat tersebut akan mengeluarkan sinyal mirip seperti suara tanda bahaya dari sang ratu semut. Semut pekerja pun akan segera membawa ulat tersebut masuk ke dalam sarangnya. Semut pekerja mengira telah menolong sang ratu dari bahaya. Dari sinilah misi rahasia ulat akan dimulai. Larva kupu-kupu biru besar akan meyakinkan satu koloni bahwa dialah ratu mereka. Para semut tidak akan curiga dan akan melindunginya, sebab mereka sudah menganggap ulat tersebut sebagai ratunya. Ulat akan mencari tempat penyimpanan telur-telur semut dan akan memakan telur-telur semut sepuasnya, tanpa takut dengan semut dalam koloni itu. Selama 6 bulan, ulat ini akan memakan semua telur di dalam sarang sampai habis tak tersisa. Hingga pada akhirnya, semut-semut tidak lagi bisa meregenerasi koloninya, dan punahlah satu koloni. Sementara ulat tersebut akan membesar dan berubah menjadi kepompong. Sampai nantinya di musim semi, dia akan keluar dari sarang semut sebagai kupu-kupu biru yang cantik. Semut memainkan peran penting dalam siklus hidup kupu-kupu biru besar. Dia cantik, namun psikopat. Sesuai dengan namanya, tawon permata zamrud. Mereka memiliki warna hijau kebiruan metalik yang indah, dengan ukuran tubuh bisa mencapai 22 mm. Mereka dapat ditemukan di wilayah Afrika, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Kepulauan Pasifik. Uniknya, saat sang betina akan bertelur, dia akan mencari kecoak yang akan digunakan sebagai inang bagi telurnya. Tawon permata zamrud akan hinggap di punggung kecoak dan menusukkan sengatnya ke area tertentu di kepala kecoak. Kecoak tersebut akan lumpuh dan tidak dapat bergerak. Racun yang disuntikan oleh tawon dapat mengubah perilaku kecoak menjadi lebih pasif. Selanjutnya, tawon akan menarik kecoak menuju sarangnya. Di sana, tawon akan meletakkan telurnya pada tubuh kecoak dan menutup sarangnya dengan batu dan tanah. Kecoak yang sudah tidak berdaya tidak akan bisa melawan meskipun masih hidup. Setelah beberapa hari, larva tawon akan menetas dan memakan kecoak dari dalam tubuhnya. Dan yang lebih mencengangkan, larva ini tidak akan memakan organ vital kecoak agar kecoak dapat hidup selama mungkin. Setelah beberapa minggu, larva akan menjadi kepompong dan menjadi tawon dewasa, kemudian siap keluar dari tubuh kecoak. Serangga ini dipenuhi dengan parasit yang sangat mengerikan. Ini adalah cacing bulu kuda atau ular rambut. Sang parasit pengendali pikiran. Nama ilmiahnya adalah Nematomorpha. Mereka termasuk hewan parasitoid, yaitu organisme yang menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam tubuh inangnya. Cacing bulu kuda memiliki sekitar 2000 spesies yang ditemukan di seluruh dunia. Nama cacing bulu kuda mengacu pada legenda kuno, di mana bulu kuda yang jatuh ke air dan menjadi hidup. Semua ini berawal dari air. Telur parasit yang menetas dan menjadi larva akan dimakan oleh larva serangga lain. Larva serangga tersebut akan bermetamorfosis menjadi serangga dewasa dan meninggalkan air. Ketika serangga tersebut mati atau dimangsa oleh serangga lain, di saat itulah larva parasit akan menemukan inang yang sesungguhnya. Inang sasarannya adalah antropoda, yang sebagian besar berupa jangkrik, kecoak, dan belalang. Larva parasit akan tumbuh di dalam serangga tersebut, menyerap nutrisi dan lemaknya. Ketika larva parasit sudah cukup dewasa, kurang lebih 1 bulan, parasit akan mulai mengendalikan pikiran inangnya.
Mereka akan membuat inangnya berjalan-jalan tanpa berpikir, layaknya zombie atau mayat hidup. Saat hal itu terjadi, parasit akan mengendalikan serangga tersebut untuk masuk ke dalam air. Saat serangga telah masuk dan jatuh ke dalam air, cacing bulu kuda akan keluar dan dapat berkembang biak, menyebarkan larva-larvanya kembali. Sementara inangnya akan tetap bisa bertahan jika tidak tenggelam di dalam air.